nama saya Robi Ulandesi dengan NIM 877976152, mahasiswi PGSD UT Malang Pogja Kepanjen. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan atau praktikum tentang pengaruh deterjen terhadap perkecam bahan. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh deterjen terhadap perkecam bahan kacang hijau. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan atau praktikum adalah yang pertama air ledeng, yang kedua gelas ukur, yang ketiga biji kacang hijau, yang keempat aluminium foil, yang kelima sendok, yang keenam tisu, yang ketujuh deterjen, yang kedelapan ada penggaris, yang kesembilan ada 7 gelas plastik yang sudah berlabel. Ini untuk tempat larutan deterjen. Jadi ada label mulai dari 100%, 50%, ada juga yang diberi label kontrol. Selanjutnya ada 7 gelas yang sudah diberi label untuk media tanam biji kacang hijau. Untuk langkah yang pertama, saya akan menyiapkan larutan deterjen. Larutan deterjen akan saya letakkan pada gelas plastik yang sudah diberi label. Adapun larutan deterjen dimulai dari 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan tidak lupa untuk yang kontrol. Yang kontrol ini adalah murni dari air ledeng. Yang pertama, kita akan menyiapkan 100 ml air ledeng. Kita letakkan pada gelas plastik yang berlabel kontrol. Selanjutnya, kita ambil 200 air ledeng, 200 cc, air ledeng ditambah dengan 5 sendok deterjen. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita aduk larutan deterjen. Setelah selesai diaduk, kita ambil atau kita menyiapkan untuk larutan deterjen dengan konsentrasi 100% dengan cara kita ambil dari gelas ukur sebanyak 100 cc. Nah, 100 cc ini adalah larutan 100%. Selanjutnya, pada gelas ukur tersisa 100% larutan deterjen, kita tambahkan lagi dengan 100 cc air ledeng. Setelah itu kita masukkan pada gelas yang berlabel 50% sebanyak 100 cc. Selanjutnya, pada gelas ukur terdapat 100 cc air deterjen. Kita tambahkan lagi dengan air ledeng 100%. Maksud saya 100 cc. Setelah ditambahkan dengan air ledeng 100 cc, kita masukkan pada gelas yang berlabel konsentrasi deterjen 25% sebanyak 100 cc. Dan begitu pula selanjutnya untuk gelas yang berlabel 12,5%. Lagi dari air ledeng 100 cc. Kita taruh di sini 100 cc. Pada gelas ukur tersisa 100 cc, selanjutnya kita tambahkan lagi 100 cc sehingga menjadi 200 cc larutan deterjen. Kita masukkan ke gelas yang berlabel 6,25%. Terakhir, kita ambilkan lagi air ledeng 100 cc sehingga larutan deterjen menjadi 200 cc. Kemudian kita ambil 100 cc dimasukkan ke dalam gelas yang berlabel 3,1%. Yang artinya konsentrasi deterjen sebanyak 3,1%. Nah, setelah selesai tahap 1 penyiapan larutan, selanjutnya adalah tahap 2. Kita masukkan
tisu ke dalam gelas yang sudah berlabel juga, yang nantinya akan dijadikan sebagai media tanam. Yang pertama, kita masukkan ke dalam gelas kontrol yang berlabel kontrol. Yang kedua, yang berlabelkan 100%. Selanjutnya 50%. Tisu di sini dijadikan sebagai kertas tanam. Sudah diberi tisu, selanjutnya ke langkah ketiga, kita masukkan biji kacang hijau sebanyak 10 biji per gelas yang sudah berlabel ke semua gelas. Jika sudah diberi kacang hijau semua, sekarang kita tambahkan kacang hijau yang ada di dalam gelas media tanam dengan air larutan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Untuk sekarang yang pertama adalah gelas yang berlabel kontrol. Jadi ini adalah murni dari air ledeng. Kita ambilkan larutan yang bertuliskan label kontrol. Jangan lupa gunakan sendok yang baru yang belum tercemar dengan larutan deterjen sebelumnya. Kita masukkan ke dalam media tanam hingga tisu basah. Adalah media tanam 100%, maka kita menggunakan larutan 100%. Beri larutan hingga tisu basah. Setelah itu, langkah selanjutnya tutup dengan aluminium foil. Selanjutnya adalah yang berlabel 50%. Selanjutnya kita tutup dengan aluminium foil. Untuk gelas selanjutnya adalah 25%, maka kita ambil larutan dengan konsentrasi deterjen 25%. Kita tutup dengan aluminium foil. Selanjutnya adalah gelas dengan 12,5%. Kita ambil larutan hingga tisu dan biji kacang hijau basah. Kita tutup dengan aluminium foil. Selanjutnya adalah gelas 6,25%. Kita ambilkan dari air larutan deterjen 6,25%. Sudah, kita tutup dengan aluminium foil. Dan yang terakhir adalah gelas dengan label 3,1%, maka kita ambilkan larutan yang terakhir, yaitu deterjen dengan konsentrasi 3,1%. Kita tutup dengan aluminium foil. Setelah selesai semuanya dan sudah tertutup dengan aluminium foil, maka langkah selanjutnya adalah mengamati. Untuk yang pertama, kita tunggu sampai 24 jam dan selanjutnya akan kita amati lagi bagaimana pertumbuhan akar dari biji kacang hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan lagi pengamatan kita tentang pengaruh deterjen terhadap kecambahan karena sudah melalui 24 jam. Jadi, alat dan bahan yang akan saya gunakan adalah lembar pengamatan, penggaris atau mistar, dan juga alat tulis. Jadi, setelah 24 jam, media yang sudah kita buat kemarin akan kita buka satu persatu dan akan kita lihat bagaimana pertumbuhan atau perkembangan yang terjadi antara satu gelas yang berlabel kontrol ataupun dengan konsentrasi 100, 50, 25% dan seterusnya. Nanti akan kita ukur satu persatu kecambah yang ada di setiap gelas. Berikut adalah penampakan hasil percobaan pengaruh deterjen terhadap kecambahan kacang hijau setelah 24 jam. Tampak terlihat pada biji kacang hijau konsentrasi deterjen 100% belum tumbuh akar. Berbanding terbalik dengan konsentrasi kontrol atau tidak ada kandungan deterjen sudah mulai tumbuh akar.
Selanjutnya, kita akan mengukur masing-masing kecambah pada setiap gelas. Yang pertama, keluarkan kecambah dan letakkan pada tisu. Lanjut, dilakukan pengukuran menggunakan penggaris. Hasil pengukuran yang didapat nantinya akan ditulis pada lembar pengamatan yang telah tersedia. Jangan lupa setelah dicatat dan diamati setiap kecambah dimasukkan lagi ke dalam gelas dan tidak lupa ditutup kembali dengan aluminium foil seperti sebelumnya untuk nanti dilanjutkan pada pengamatan yang kedua setelah 48 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengamati bagaimana pengaruh deterjen terhadap perkecambahan setelah 48 jam. Setelah 48 jam, maka akan kita buka lagi tutup aluminium foil dan melihat bagaimana pertumbuhan atau perkembangan biji kacang hijau di dalam setiap gelas. Kita buka satu persatu gelas. Biji kacang hijau setelah 48 jam. Terlihat biji kacang hijau dengan kontrol atau tanpa deterjen akar bertumbuh sangat subur dan bertambah panjang. Sedangkan biji kacang hijau dengan pengaruh deterjen konsentrasi tinggi seperti 100% banyak yang tidak tumbuh akar. Namun, gelas yang mengandung deterjen dengan konsentrasi cukup rendah seperti pada tabel 3,1% atau konsentrasi deterjen 3,1%, maka masih bertumbuh akar dan akar masih bertambah panjang.